Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara sehat selalu, ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam hikmat Tuhan, sehingga apapun yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa bangun dari istirahat kita semalam, dan pagi ini kita menyerahkan perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, dan dasarilah perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dengan takut akan Tuhan dan meminta hikmat daripadanya. Itu sebabnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah bagian daripada kita meminta hikmat Tuhan sehingga kita kuat menghadapi kehidupan ini. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bangun, dan pagi ini kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan isi hati-Mu, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kami ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbuah, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1-14 dengan tema perikop yang diberikan oleh LAI untuk kita pelajari, yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Alkitab mencatat kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada para murid ketika pasca dia disalibkan dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Beberapa kali dia menampakkan diri, dan ini diceritakan dalam Alkitab, ini dia menampakkan diri untuk yang ketiga kalinya. Yohanes menceritakan bahwa untuk ketiga kalinya dia menampakkan diri kepada para murid-murid dan orang-orang yang menjadi pengikutnya dengan maksud dan tujuan supaya mereka tahu bahwa dia sungguh-sungguh mampu mengalahkan maut, dan bahwa dia adalah penggenapan dari hukum, dari nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui para nabinya. Dan hari ini kita belajar bagaimana para murid mereka sudah melihat Tuhan Yesus menampakkan diri pertama dan kedua. Tetapi mereka masih ragu, sehingga beberapa di antara mereka pergi ke Danau Tiberias. Saya tidak tahu mengapa mereka pergi ke Danau Tiberias. Yang jelas Alkitab mengatakan bahwa mereka pergi ke Danau Tiberias, mereka mencari ikan, menjala ikan kembali. Saya tidak tahu apakah mereka berpikir ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka selesai misi dalam mengikuti Yesus. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil mereka, mengembalikan bahwa mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjala manusia. Tetapi mereka kembali menjadi penjala ikan. Itu yang kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri, dan dalam penampakan dirinya yang ketiga ini, dia menyatakan kembali mujizatnya dengan ikan itu. Dan kita tahu pada akhirnya ketika mereka tidak mendapat apa-apa, Tuhan memberikan mujizatnya, yaitu dengan menyatakan bahwa dia mampu memberikan ikan kepada mereka. Sang pemimpin mereka, Simon Petrus, dia bangkit dan kemudian dia mengejar Tuhan, dan dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Ketika ada pergumulan, ada persoalan yang kita hadapi, seolah-olah Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kita, tidak memberi pengaruh kepada kita. Kita kemudian putus asa, dan mungkin tidak sedikit di antara kita kembali kepada masa lalu, kembali kepada kehidupan lama, atau kembali kepada pikiran-pikiran lama yang membuat kita justru tidak menemukan Tuhan, bahkan kita semakin jauh daripada Tuhan.
Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita kembali, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan menjadi pengikutnya, kita punya masa depan, punya tugas. Jangan kembali kepada masa lalu, tetapi berpikirlah kepada masa depan, berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Itu sebabnya hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kain yang mendengarkan renungan ini, bangkitlah untuk menjadi berkat, bangkitlah untuk membawa damai sejahtera, bangkitlah untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena untuk itulah Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan Saudara. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara tidak kembali kepada masa lalumu, tetapi kembali kepada jalan Tuhan, jalan yang benar dengan tujuan hidup bagiku adalah Kristus. Dan itu adalah tugas kita. Kalaupun aku harus hidup, maka kita harus menghasilkan buah. Itu kata Paulus ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pikirkan itu, apakah kita sudah melakukan itu semua. Mari kita berdoa bersama-sama sepanjang hari ini, biarlah kita dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang kami dengarkan hari ini. Kami diberkati melalui renungan yang sungguh-sungguh memberkati kami, mengajarkan kepada kami untuk kembali kepada jalan Tuhan. Kami tidak mau kembali kepada masa lalu kami, tetapi kami berpikir ke depan untuk menjadi bagian dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih, berkati kami dalam usaha pekerjaan kami. Beri kami hikmat untuk mengelola pendidikan maupun mengelola kehidupan kami sepanjang hari ini berdasarkan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus pagi ini kami percaya kuasa Tuhan sepanjang hari ini menyertai kami. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.